Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Mr. JS. Hari ini saya mau jawab pertanyaan dari Bapak Ibu Guru kembali mengenai Google Form tentang mengacak soal ataupun pilihan ganda ya pada sebuah ulangan. Oke, langsung aja kita masuk ke Google Form. Ya, saya udah menyiapkan daftar pertanyaan dan berikut dengan soal-soalnya juga. Oke, kali ini saya kasih nama percobaan sistem PAT ya, ada nama lengkap, kelas, kemudian langsung ke soal, ada 5. Oke, soalnya saya kasih nomor tapi pilihan gandanya tidak diberikan ABCD. Oke ya, kita coba dulu yang pertama. Nanti pertanyaannya satu-satu kita coba jawab menggunakan praktek ya. Apakah kalau ngacak soal itu nama lengkap gitu ya, atau yang disebut dengan identitas responden juga akan teracak atau tidak. Nah, nanti kita jawab menggunakan praktek. Oke, yang pertama kita setting dulu, ini belum saya setting menjadi quiz ya, saya setting dulu. Limit to one response ya, satu aja respondennya dalam setiap kali ujian. Kemudian presentationnya, karena kita tujuannya mau ngacak soal ya, ini kita acak di sini shuffle question order ya, mengacak pertanyaan. Quizesnya kita bikin make this quiz. This questionnya kita uncheck, correct answernya juga sama point values. Oke, kalau udah di save. Oke. Nah, sekarang kita coba ya, untuk ngacak pilihan ganda kita butuh ke soalnya dulu, kita klik, kemudian ini ada titik 3, kita klik, kita pilih shuffle option order. Jadi shuffle itu kan artinya diacak ya, kita pilih shuffle option order. Ini tadi belum saya kasih ini ya, belum saya kasih pilihan jawaban, sekalian aja saya kasih dulu bentar, dari 10 ya. Oke, yang kedua juga sama, titik 3, klik, kemudian shuffle option order ya, tujuannya untuk mengacak pilihan jawaban. Gubernur saat ini adalah Pak Anies. Sorry, ini belum diklik ya. Klik answer key, Anies. Ya, kalau untuk fun scoring sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi kalau mau kembali dicek lagi nggak apa-apa, atau mau nonton yang ini aja juga nggak apa-apa. Sama ini ada poinnya juga ya, ada scoringnya. Tapi tidak dibahas sampai ke penilaian ya. Hari ini tujuannya cuman membahas seputar tentang pengacakan soal dan pilihannya. Oke, kita kasih pilihan jawaban, kita kasih answer key-nya, kita kasih poinnya. Oke, ini nomor 4. Ibu kota Indonesia, poin, kemudian kita acak. Oke, nah ini kelima, saya cuma buat 5 pertanyaan ya, karena tujuannya bukan buat sungguh-sungguh ya, artinya ini hanya untuk menjawab seputar pengacakan aja, pengacakan soal sama pengacakan pilihan ganda. Oke ya, shuffle udah, cek tadi ini udah ya, shuffle nomor 3 udah di shuffle. Nomor 4 apakah sudah? Nomor 4 udah ya, kita cek lagi. Oke, buat finishing aja. Oke, dan ini nomor 5. Oke ya, berarti opsi mengacak soalnya sudah kita pilih semua, dan tadi juga sudah di shuffle atau sudah diacak bagian pertanyaan. Sekarang kita coba
Kalau nggak dicoba, kita nggak bisa ngebuktiin dia beneran keacak atau enggak. Oke ya. Sekarang kita coba preview saja. Kita preview. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kan kita preview ya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, halaman pertama kok langsung soal dari ujiannya gitu ya. Ini langsung siapakah nama Presiden RI saat ini? Harusnya kan identitas ya. Gitu kan? Harusnya kan identitas. Namanya di mana? Oh, ternyata namanya di sini. Gitu ya. Nama, pertanyaan, kelas gitu ya, perlu dijawab. Nah, ini adalah efek dari pengacakan soal. Jadi dia berantakan juga. Berantakan daripada soal ulangannya sama identitas siswanya ikutan keacak-acak. Nah, kemudian di sini nomor soalnya juga nggak berurutan gitu ya, 1, 4. Oke, jadi pertanyaan pertama sudah kejawab ya. Pilihan gandanya teracak ya, pilihan gandanya jelas ini teracak nih ya. Siapakah nama Presiden RI saat ini? Di soal utama di nomor 1 nih ya. Pilihan pertama adalah Joko Widodo. Ketika dicoba, Joko Widodo menempati pilihan kedua. Ya, Prabowo nomor 1 pilihannya dari segi pilihan. Jadi artinya pilihan gandanya sudah teracak. Ya, sudah teracak. Cuman yang jadi masalah adalah pertanyaannya ikut teracak. Ternyata nama siswa, kelas itu termasuk pertanyaan di dalam suatu ulangan. Makanya dia ikut kena acak. Oke, jadi pertanyaan pertama saya sudah jawab bahwa pilihan ganda memang bisa diacak, soal juga bisa diacak, tapi hasilnya berantakan. Oke, sekarang pertanyaan kedua yang masuk ke Gmail saya, yaitu bagaimana kalau diberi section atau diberi batas, apakah hasilnya tetap akan berantakan? Oke, ini kita tutup saja. Oke, sekarang kita coba untuk yang kedua ya. Kita kasih section, berarti kasih section itu setelah kelas ya. Kita kasih section di sini. Itu kalau yang ada nomor absen berarti setelah nomor absen. Ya, section itu yang ini yang ada lambang seperti tanda sama dengan dalam bentuk besar, add section atau berikan bagian ya. Kita add section. Sudah. Oke, udah muncul ya. Nah, ini ya nama, kelas. Kemudian di sini ada untitled section lagi, saya kasih aja sini soal ya, soal percobaan. Oke, soal percobaan. Oke, ini belum ada yang saya ganti, tetap cuman hanya menambah section saja. Sekarang kita coba apakah identitas nih ya, ada nama lengkap dan kelas, akankah tertukar atau tidak gitu, apakah ikut berantakan atau enggak. Oke, kita coba ya, preview lagi. Nah, di sini kelihatan ya Bapak Ibu guru bahwa kembali meskipun dikasih section, identitas siswa tetap teracak. Kelasnya yang muncul pertama dulu, baru diikuti nama lengkap. Berarti kalau misalnya ada nomor absen gitu ya, mungkin juga dipasangi token, urutan itu pun tetap akan teracak meskipun sudah diberi batasan section. Nah, jadi itu tuh menjawab pertanyaan ya, pertanyaan yang datang, section itu ngaruh nggak gitu ya, atau punya pengaruh nggak sih supaya si identitas siswa tidak teracak gitu ya. Buktinya ini teracak juga gitu ya. Kalau ini 8A sampai 8H nggak diacak karena memang saya tidak bikin opsi ya, tidak bikin opsi diacak gitu. Jadi ini aman dia. Oke, ini bukti bahwa ternyata meskipun ada section, tetap identitasnya teracak. Oke, saya tutup. Oke, saya coba tambahin satu lagi deh pakai nomor absen ya, biar 3 opsinya ya. Oke, saya coba di sini. Meskipun kalau saya sih ulangan nggak pernah pakai ini ya, pakai nomor absen. Ini ada di mana? Oh, sepertinya nggak di sini nih.
salah masuk, harusnya di sini. Ya, di sini. Oh, masuknya selalu ke percobaan ya. Tunggu, saya delete sekali lagi. Kemudian saya kasih di sini saja kalau gitu. Setelah nama lengkap aja. Nah, di sini aja ya, nomor absen. Nomor absen. Oke. Ya, number. Ini kalau misalnya anak salah, gunakan angka. Oke, required. Oke ya, ini udah. Ya, ini misalnya kayak ini ya. Yang ketiga ini dia punya sih pilihan shuffle option ya, tapi tentu kalau kelasnya jangan diacak lah, biarin aja dia urut sesuai rombel gitu ya. Oke, ini sekarang kita coba preview lagi. Bagaimanakah hasilnya? Nah, untuk yang percobaan kali ini dia urut ya, nama lengkap, nomor absen, kelas gitu ya. Kita coba isi deh. Misalnya Bambang, nomor absen 2, kelas 8A. Ini saya mau coba dulu pakai huruf ya, untuk nyoba itu aja. 2 misalnya. Nah, dia kan langsung salah karena kan tadi kita pasangin harus pakai angka ya. Oke, ini hanya untuk ngecek aja fungsi-fungsi dari Google Form sendiri. Kemudian kita next. Nah, di sini soal kembali ngacak, pilihan ganda otomatis. Nah, oleh karena itu memang banyak yang menyarankan bahwa nomor soal sebaiknya tidak digunakan gitu ya. Nggak usah pakai nomor seperti yang ada di pilihan ganda, nggak usah pakai huruf. Oke, nah kita coba sekali lagi. Ini saya tutup ya, leave. Kemudian kita coba sekali lagi apakah identitasnya teracak atau tidak. Kita tunggu. Nah, kan teracak, habis nama lengkap, kelas, nomor absen gitu ya. Sedangkan tadi kan disusunannya adalah nama lengkap, absen, baru kelas. Nah, jadi pertanyaan identitas termasuk juga question pada Google Form. Oke, nah jadi penjelasan ini juga untuk menjawab meskipun diberikan section, tetap identitas siswa akan tetap teracak. Pertanyaannya, urutan pertanyaan tetap teracak. Oke, kita coba ilangin satu persatu ya. Nomor soalnya kita ilangin. Bentar, kita ilangin dulu nomor soalnya. Oke, nomor 4 kita ilangin. Saya terlalu oke. Nah, satu lagi ya Bapak Ibu guru ya, nomor 5 nih. Oke, nomornya udah saya hilangin semua. Sekarang kita coba lagi, sekali lagi untuk pratinjau. Oke ya, preview lagi. Nah, jadi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu guru setiap kali membuat ujian itu dicoba gitu ya. Meskipun mungkin udah lihat tutorial di YouTube sekalipun, atau mungkin ada teman Bapak Ibu guru yang mengajarkan. Tapi kalau dari yang diajarkan itu tidak sampai ke mencoba ulangannya, menurut saya kurang pas ya gitu. Jangan sampai yang ngajarin belum pernah nyoba gitu, belum pernah nyoba. Bagaimana kalau ini dicoba oleh siswa? Oke, ini adalah percobaan berikutnya. Ini preview lagi, dan Bapak Ibu guru juga bisa lihat
Yang pertama muncul kelas, kemudian nama lengkap, baru nomor absen. Oke, saya coba aja. 8B, nama lengkap Siti Nur ya, saya cobain Siti Nur lah. Ini kan percobaan aja ya. Nomor absen 13, next. Nah ini ya, di soal ya, ini kan nomornya nggak ada tuh ya. Nah ini apakah warna bendera dari negara Indonesia udah teracak gitu ya. Oke, kan tadi pertanyaan terakhir di soal utama saya nomor 5-nya adalah Tangerang ya. Tangerang terletak pada provinsi mana? Ini kita lihat dulu di soal utama nih ya. Soal terakhirnya adalah Tangerang terletak pada provinsi apa? Di sini adalah muncul di pertanyaan pertama. Oke, jadi kesimpulannya dari percobaan ini adalah yang pertama, pilihan ganda mau diacak silakan dengan catatan tanpa huruf A, B, C, D, E di depan pilihan-pilihannya. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah nomor soal tidak perlu dibuat kalau memang mau mengacak soalnya juga. Tetapi efek dari mengacak soal yaitu identitas siswa juga ikut teracak meskipun sudah diberikan section. Ya, kalau tidak diberikan section, maka soal dari ulangannya dengan identitas siswa akan teracak full ya, kacak full. Kalau di sini meskipun pakai section dia kena acak, tapi kena acaknya dipisah. Pada pertanyaan identitas dia diacak terpisah dengan di soal gitu ya. Jadi section gunanya itu aja sih. Tetap teracak ya, jadi tetap nggak bisa urut bahwa yang pertama itu harus nama lengkap, terus kelas, terus absen, terus mungkin ada juga yang sekarang pakai token ya. Sama aja Bapak Ibu guru ya. Nah oke, itu aja pembahasan saya mengenai mengacak soal dan opsi pilihan ganda di Google Form ya. Tentunya saya harap bermanfaat buat teman-teman guru supaya nggak salah lagi. Kalau saya pribadi lebih baik tidak perlu diacak ya, lebih baik tidak perlu diacak kecuali menggunakan form ini pada saat di sekolah gitu ya, menggunakan form ini di sekolah. Jadi anak bawa handphone ke sekolah, kemudian ujian ada pengawasnya itu, kemudian diacak, nggak apa-apa, menurut saya itu sangat efektif ya. Tapi kalau ini dilakukan di rumah karena sedang masa pandemi, kemudian anak harus belajar di rumah jarak jauh, kemudian menggunakan ulangan dengan cara ini, menurut saya akan percuma menggunakan sistem pengacakan soal dan pilihan ganda. Kenapa? Anak sekarang sudah pada pinter-pinter. Kalau di sekolah aja ada pengawasnya, anak masih bisa nyontek, ngebet buku, ya bawa contekan. Apalagi ini di rumah masing-masing. Masa iya Bapak Ibu gurunya mau ngunjungin satu-satu buat ngawasin? Nggak mungkin kan? Mau pasang CCTV? Nggak mungkin juga. Meskipun soal diacak ya, diacak pilihan gandanya juga diacak, tidak menutup kemungkinan anak akan tidak menyontek. Mereka bahkan bisa lihat Google gitu ya, bisa open book, bisa lihat buku paket dan sebagainya. Jadi menurut saya rasa mubazir diacak-acak gitu. Jadi sebaiknya seperti ini saja, normal saja, kemudian tinggal di sending gitu ya, kirim ke anak-anak untuk dikerjakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru, semoga bermanfaat. Silakan bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya lagi, silakan kirim ke email saya ataupun DM Instagram juga boleh. Kalau memang Bapak Ibu guru merasa ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman juga. Tolong di like atau di subscribe channel ini supaya dapat membantu banyak Bapak Ibu guru lainnya. Terima kasih.